الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم دائما أبدا على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Nah, insyaallah kita berada di bab penutup. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala bi ulumi fid darain amin wa tammadan nawmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi abyatuhu naddun bada lidinnuha tarikhuhu bushra liman yutqinuha. Artinya watamma, dan telah sempurna, dan naumu, nawaman ini, bihamdillahi, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala tamamihi, atas selesainya, bila tanahi, dengan pujian tanpa batas. Jadi setelah beliau menyelesaikan nawaman ini, ia tutup nawamannya dengan hamdalah, sebagaimana ia mulai dengan hamdalah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita ide sehingga kita bisa berinovasi, hingga kita bisa menulis dengan baik atau menuangkan ide ke dalam tulisan itu dengan baik. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah, bahwa alhamdulillah segala puji bagi Allah, saya bisa menyelesaikannya dengan baik apa yang aku inginkan. Disandarkan kepada Allah, bukan disandarkan kepada pikiran kita, bukan disandarkan pada kekuatan kita. Kemudian abayatuhu naddun bada, bait-baitnya ini naddun bada. Naddun bada jumlahnya 61. Nanti ada cara penghitungannya di bawah. Kemudian naddun bada ini memiliki makna, yaitu tumbuhan yang harum. Lidinnuha, bagi orang yang berakal. Bagaimana kita menggunakan akal kita dengan baik, agar kita senantiasa dapat memberikan kewangian, dapat memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi hitungannya ini hanya hitungan yang dapat kita pelajari, dan ini merupakan hitungan orang-orang Arab, bukan hitungan biasa. Tapi harus dipelajari, karena hanya dengan melihat kita nggak bisa paham. Maka harus dipelajari. Maka di sini hitungannya ini jumlahnya abjadun, hawazun, hutti, kalaman,
sa'fas, qarashat, fakhidun, dawabun. Hamzah atau alifnya hitungannya 1, ba hitungannya 2, jim hitungannya 3, dal hitungannya 4, sampai ya 10. Kemudian kaf hitungannya 20. Kemudian qaf hitungannya 100. Nah, kemudian ra hitungannya 200. Ghain hitungannya, nah, berarti di sini pertama abjadun sampai hukmi itu 1 sampai 10. Abjadun hawasul hukmi 1 sampai 10. Kemudian kalaman sampai qaf, fas, qa, nah itu 20 sampai 100. Kemudian rasyad sampai akhir itu rasyad, sakhidun, mubawwagun 200 sampai 1000. Maka di sini kalau kita melihat angka nadun bada, nun ada berapa? 50. Dal ada berapa? Dal 4. Berarti 50 tambah 4 54. Kemudian ba 2 tambah lagi 4 6. Kemudian ba lagi 2, nadun ba, dal dal 4, alif jumlahnya berapa semuanya? 61. Nah, baik. Kemudian tanggalnya tarikhuhu. Tanggal berapa tahunnya, maksudnya tahun berapa dia selesai ini? Kalender berapa tahunnya? Bushra liman yutqinuha. Kabar gembira bagi orang yang menguasainya. Nah, di sini adalah kabar gembira bagi orang yang menguasainya. Mengapa harus ada kabar gembira? Bergembiralah bagi orang menguasai tajwid karena bacaan Al-Qur'annya benar. Tidak salah-salah. Nah, maka ia baca sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Disebutkan malam yujawwidil Qur'ana asim. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid maka dia berdosa. Maka dia kabar gembira bagi Anda. Anda telah menyelesaikan pelajaran tajwid ini dan baca Anda menjadi bagus. Kemudian kata busyra lima yutqinuha memiliki makna apa? Tahun selesainya. Bukan hanya kabar gembira saja. Jadi jumlah busyra lima yutqinuha, kabar gembira bagi yang menguasainya itu merupakan tanggal juga. Jadi ulama ini bagaimana ia merumuskan sesuatu makna, kemudian ada juga yang diinginkan selain hanya busyra kabar gembira bagi orang menguasainya, ada juga tahunnya. Tahun berapa selesai? Kita lihat ba jumlahnya berapa? Kemudian shin 300, ra jumlahnya, ya jumlahnya, lam jumlahnya, mim jumlahnya, nun jumlahnya, ya jumlahnya, ta jumlahnya, qaf jumlahnya, nun jumlahnya, ha jumlahnya, alif jumlahnya. Berarti di sini tahun 1198. Baik. Tsumma sholatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Kemudian semoga nanti salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah ala khitami, atas penutup anbiya para nabi, ahmada yang bernama Ahmad. Jadi Nabi kita SAW namanya selain Muhammad juga bernama Ahmad. Itu disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah As-Saff ayat 6 ya. Wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan
musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berarti akan datang setelah aku seorang nabi yang bernama Ahmad. Dan ini dikonfirmasi oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya. Itu nggak ada di situ kan? Nah, di sini ada saya catat. Nah, nanti bisa diambil dari situ. Fil hadits alladhi rawahu Abu Musa al-Asy'ari qala, dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari berkata, kana Rasulullah SAW, dahulu Nabi pernah berkata ketika ia mengapa? Yusammiyalana nafsahu asma'an, ketika Nabi SAW menyebutkan nama-namanya kepada kami. Faqala, maka dia berkata, ana Muhammadun, saya bernama Muhammadun, wa Ahmadu, dan saya juga bernama Ahmad, wal muqaffi, dan saya juga bernama al-muqaffi, wal hasyiru, dan aku juga bernama al-hasyir. Kemudian wa nabiyyut taubah, dan aku juga nabiyyut taubah, wa nabiyyur rahmah, dan juga nabiyyur rahmah. Rawahu Muslim. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam nama, di antara nama yang disebut namanya Ahmad. Nah, disesuaikan penyampaian Nabi Isa dengan konfirmasi Nabi SAW. Kemudian salawatnya bukan hanya kepada Nabi, diikutkan juga keluarganya, wal ali, dan semoga salawat itu tercurah juga kepada keluarga Nabi SAW, wasahbi, dan salawat itu juga tercurah kepada para sahabatnya, wa kulli tabi'i, dan juga semoga salawat itu tercurah kepada orang yang mengikutinya, mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in. Wa kulli qari'in, dan semoga juga salawat tercurah kepada orang yang senantiasa qari, membaca Al-Quran. Wa kulli sami'in, bukan hanya pembaca, pendengarnya juga. Nah, jadi ini adalah merupakan salawat yang dimintakan siapa? Syekh Al-Jamzuri, yang dimana salawat tersebut diikutkan kepada Nabi apa? Sahabatnya, keluarganya, kemudian orang-orang mengikuti syariatnya, kemudian terhadap khusus pembaca Al-Quran, pendengar Al-Quran. Karena Nabi SAW juga suka mendengar bacaan Al-Quran, bukan hanya membacakan, tapi juga suka meminta kepada sahabat untuk dibacakan kepadanya Al-Quran. Berarti kalau kita lagi kurang enak badan, kurang mampu untuk baca Quran, maka kita minta teman, ayo Lutfi bacain aku Al-Quran. Nah, itu boleh. Nah, Fadil bacain aku Al-Quran ini. Nah, kita mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tambahkan beberapa faedah penting. Yang pertama di sini di halaman 55, tarqiq dan tafkhim. Di sini kan kita jelaskan hukum ra dan lam pada lafaz jalalah. Yang pertama hukum ra dibaca tafkhim apabila keadaannya sebagai berikut ini. Saya contohkan saja ya. Nanti saya periksa kalau antum baca sama saya. Jadi nggak praktek baca di sini. Nanti kalau sudah baca. Nah, yang pertama ketika berhakat fathah, Ar-Rahim. Ingat, fathah ini nggak ada pengaruhnya dengan o. Jadi orang Arab nggak baca ro, bacanya ro. Jadi istilah nggak ada kaitannya dengan huruf O, karena fathah bukan huruf O. Bacanya Ar-Rahim, As-Sirata. Dan bacanya beda kalau kita baca O. Ar-Rahim dan Ar-Rahim. Vokalnya beda, bacanya beda. Kemudian bentuk bibirnya beda. Kalau fathah tidak membulat, kalau O bulat. Maka Ar-Rahim, As-Sirata. Kemudian kedua, ra sukun sebelumnya berhakat fathah. Al-Arm, Mardiyah, Mardiyah. Kemudian yang ketiga, ra sukun karena waqaf sebelumnya fathah. Al-Kautsar,
huwal abtaru bisyararu. Yang keempat, ra sukun karena waqaf seluruh huruf mati yang didahului fathah. Innal amru, amru, innal amru. Kemudian ra sukun karena waqaf sebelumnya alif. An-naru. Baik, nomor 1 sampai 5 ini kaitannya dengan fathah ya. Kemudian nomor 6, ketika berkal dhamma, ru beda dengan ru. Nah, kalau bahasa Indonesia rudi, kalau kita bahasa Arab kan rudi. Jadi beda ya, cara pengucapannya beda. Ini ra-nya tebal, ru, ruziqu, ghairu, ajrun, ghairu, ruziqu. Kemudian nomor 7, ra sukun seluruhnya berkal dhamma. Wa qur'ana, wa qur'ana, yakfuru, yakfuru. Kemudian ra sukun karena waqaf sebelumnya dhamma. Yashkuru menjadi yashkuru, yashkuru. At-takatsuru menjadi at-takatsuru, at-takatsuru. Kemudian 9, ra sukun karena waqaf sebelumnya huruf mati yang didahului dhammah. Khusrin, lafi khusrin. Kalau kita berhenti di situ bacanya khusru, khusru. Enggak boleh khusr. Enggak boleh khusru. Sin bukan qalqala, ra enggak boleh tipis. Khusru, khusru. Kemudian sufru, sufru bukan super. Fa enggak boleh qalqala. Sufru. Kemudian ra sukun karena waqaf sebelumnya huruf waw. Al-umuru, yahuru, yahuru. Apa lagi ya? Nomor 6 sampai nomor 10 itu kaitannya dengan dhamma. Baik. Sekarang 11. Ra sukun sebelumnya kasrah arid dalam satu kata. Irji'i, irji'i. Mengapa kasrah arid? Karena di situ ada hamzah wasal. Kalau cetak hati tengah mudah kan? Karena ada lambangnya. Irji'i. Di sini ada hamzah wasal. Berarti asal hamzah wasal ini berharakat atau tidak? Tidak. Hamzah wasal ini didatangkan untuk mempermudah bacaan ini. Karena orang Arab tidak terbiasa mulai bacaan dengan sukun. Harus dimulai dengan sesuatu yang berharokat, maka didatangkan hamzah wasal. Ketika kita memulai di hamzah wasal ini atau di awal kata ini, maka di sini berharakat kasrah, kasrin alif. Artinya didatangkan, datang, muncul, bukan harakat asli daripada alifnya. Maka ketika ini bukan harakat asli, ra-nya tebal. Irji'i, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik. Kemudian apa lagi di sini? Ra sukun sebelumnya kasrah arid dalam satu kata ini yang ke mana? Sekarang yang 12. Ra sukun sebelumnya kasrah arid yang terpisah pada dua kata. Contohnya ini mu'tabatum. Ini asalnya in ketemu tum. Ini asalnya ra-nya sukun, nunnya sukun. Bertemu dua sukun, yaitu sukunnya nun sama sukunnya ra. Maka untuk
mempermudah bacanya, salah satunya kita kasih harakat kasroh, itu yang di depan, yang ini kita kasih kasroh, maka ini sukunnya jadi hilang. Nah, jadi bacanya ini mutabatum. Jadilah bacanya tebal karena di sini ada kasroh. Ini mutabatum. Ini mutabatum. Atau contoh di buku amir mutabu. Contoh lain, tapi harakatnya harakat asli, bukan kasrah arid, adalah Rabbirhamhuma. Rabbi, dari sini ada kata Rabbi. Rabbi yarhamhuma. Rabbirhamhuma. Nah, di sini ada harakat di sini. Harakat ini adalah harakat asli. Mengapa asli? Asalnya di sini Rabbi, Tuhanku. Rabbi. Rabbi, kemudian ada yang ada di sini. Menjadi Rabbirhamhuma, ketemu dengan ro. Maka di sini ro-nya dibaca tebal. Rabbirhamhuma. Baik. Kemudian yang ke-13, ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf isti'ala dari kata doang dalam Al-Qur'an. Itu qilqasin. Kemudian firqatin, firqah, yawsada, mirsada, labil mirsad. Nah, kita pindah. Ro yang dibaca tipis keadaannya sebagai berikut ini. Ada 7. Ro yang berkat kasrah, rijal, ya'rifuna, enggak boleh ri, harus ri. Ya'rifuna, rijal. Yang kedua, ro sukun sebelumnya berhakat kasrah, sesudahnya bukan huruf isti'ala. Fir'aun, irbah. Ulil irbah. Di sini tipis karena salahnya bukan huruf isti'ala. Kemudian ro sukun sebelumnya berhakat kasrah dan setelahnya huruf isti'ala, tapi dalam kata yang berbeda. Kalau satu kata harus tebal, tapi karena kata yang berbeda maka tipis. Contohnya fasbir sabra, nggak boleh fasbir sabra, harus tipis. Fasbir sabra. Kemudian contoh lain, wala tusa'il khaddaka. Kemudian ro sukun karena waqaf sebelum harakat kasrah. Muntashir, munhamir, nuqir. Kemudian ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf mati yang dahului kasrah. Hijrin menjadi hijr, sihr, hijr. Kemudian ro sukun karena waqaf sebelum huruf ya sukun. Bashir, qadir, khair. Kemudian yang ketujuh, ro yang dibaca imala, majriha. Kemudian berikutnya ro sukun yang dapat dibaca tafkhim dan tarqiq adalah kata firqin. Di surah apa ini? Asy-Syu'ara ayat 63. Karena huruf ro sebelumnya huruf yang berharakat kasrah dan setelahnya huruf qaf, huruf isti'la, tapi huruf isti'lanya berharakat kasrah. Maka di sini ada 5 cara bacanya. Yang pertama membaca tafkhim ketika waqaf. Firqo,
firqo. Kemudian boleh dibaca tafkhim atau tarkik ketika waqaf dengan raum. Ketika waqaf dengan raum artinya harakat kasrahnya masih terbaca, cuma bacaannya berapa? Sepertiga harakat. Berarti bacanya fil. Tadi tebal atau tipis? Fil. Tipis saya baca tipis. Fir. Baik. Kemudian boleh baca tafkhim dan tarqiq kalau kita wasat. Sekarang tebal. Fil ka qawlil azim. Fil ka qawlil azim. Itu bacanya tafkhim. Sekarang tarqiq. Fil ka qawlil azim. Fil ka qawlil azim. Dah. Ada juga kata lain selain kata filqin yang boleh dibaca tebal ataupun tipis. Di sini adalah kata misra kalau kita waqaf. Apa ini? Sukun karena waqaf sebenarnya huruf istilah yang mati terdahului kasrah seperti kata misra. Kalau kita waqaf misru, bukan misru. Misru, shad nggak boleh berubah jadi qalqalah. Misru, itu tipis ya. Tapi lebih utama tebal. Sekarang kata al-qitari lebih utama tipis. Tapi boleh baca tebal. Al-qitaru itu tebal. Yang tipis al-qiyat itu tipis. Kemudian nomor 3 ra sukun karena qausnya dhammah dan setelahnya ada huruf ya yang terbuang. 6 tempat dalam surah Qamar yaitu wa nudhuru. Boleh dibaca wa nudhur karena asalnya wa nudhuri ada ya yang terbuang. Ya, bacanya boleh tebal boleh tipis. Tebal lebih utama. Wa nudhuru dan boleh tipis wa nudhur. Apalagi di sini ra sukun karena qaf sebelumnya fathah dan setelahnya ada ya yang terbuang. Ini yasri di surah apa ini? Al-Fajr. Yasri. Asalnya yasri. Wal laili da yas. Boleh tebal ra-nya boleh tipis. Yasru. Dibaca tipis lebih utama. Kemudian kata asri sama saja berada setelah huruf fa atau berada setelah huruf an. Kalau fa berarti fa asru kalau tipis. An asru kalau tebal. An asru kalau tipis. Sekarang yang kedua hukum lam jalalah. Pada lafaz Allah. Apabila Allah didahului harakat fathah atau dhamma maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Contohnya huwallah, alallah. Kemudian apabila huruf lam atau huruf jalala, lam jalala didahului harakat kasrah maka dibaca tipis. Contohnya lillah atau qulillahumma atau wa yunajjillah. Udah. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Pekan depan kita lanjut lagi dalam pembahasan faedah tambahannya. Ada pertanyaan?